Sudah clear ya sekarang kalau memang ini sama sekali tidak berhubungan dengan COVID, tidak berhubungan dengan vaksinasi COVID maupun vaksinasi Bian atau vaksinasi apapun yang ada di dunia saat ini. Per tanggal 27 Oktober 2022, BPOM sudah menambahkan jumlah obat-obatan sirup yang aman digunakan untuk anak-anak kita. Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan per tanggal 27 Oktober 2022, BPOM sudah menambahkan jumlah obat-obatan sirup yang aman digunakan untuk anak-anak kita. Well, this is a very good news. Terima kasih BPOM atas kinerjanya yang semakin terlihat, yang semakin memberikan kejelasan, klarifikasi kepada kita semua warga negara Indonesia. Jadi kita semakin aman obat-obatan apa aja yang bisa digunakan untuk kedepannya. Dan list obat-obatan ini nanti akan semakin bertambah hari demi hari. Nanti saya akan coba update kalau misalnya kita dapat informasi yang lebih lengkap. Nah, sebelum sampai ke sana, saya mau ceritain juga beberapa update untuk kejadian yang terjadi belakangan ini soal gangguan ginjal akut pada anak-anak. Oke, so Millennials stay tune supaya Millennials bisa dapat gambaran kenapa sih terjadinya bisa sampai separah ini gitu ya. Nah, intinya adalah per tanggal 24 Oktober 2022, berita baiknya sudah tidak ada lagi tambahan kasus anak-anak di Indonesia yang menderita gangguan ginjal akut. Thank God, yes. Jadi sampai sekarang ini sudah tercatat ada 251 kasus anak yang terkena gangguan ginjal akut ini. Dan yang meninggal itu ada 143. Jadi total kematian itu di atas 50%, sekitar 56%. Ini adalah kasus yang banyak terjadi, bahkan melebihi daripada kasus di Gambia yang di Afrika. Tapi berita baiknya sudah tidak tambah lagi kasusnya. Memang biasanya kasus gangguan ginjal akut pada anak-anak di Indonesia itu ada kasusnya. Memang biasanya itu setiap bulan tuh ada, 1-2 anak per bulan tuh ada. Tapi tidak seperti kasus yang saat ini kejadian di Indonesia. Nah, jadi perlu diluruskan juga. Yang kedua adalah kejadian gangguan ginjal akut ini tidak berhubungan dengan COVID. Ya, yang kedua tidak berhubungan dengan vaksinasi COVID. Yang ketiga tidak berhubungan dengan vaksinasi Bian atau yang dilakukan di sekolah sampai saat ini. Jadi, Millennials yang sempat nanya sama saya di video-video yang sebelumnya, sudah clear ya sekarang kalau memang ini sama sekali tidak berhubungan dengan COVID, tidak berhubungan dengan vaksinasi COVID maupun vaksinasi Bian atau vaksinasi apapun yang ada di dunia saat ini. Jadi, sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Jangan bikin cerita-cerita atau punya konspirasi atau ilmu-ilmu sendiri yang menghubung-hubungkan si COVID ataupun imunisasi dengan kejadian gangguan ginjal akut pada anak saat ini. Nah, lalu berita baik lagi. 10 dari 11 anak yang menderita gangguan ginjal akut ini ternyata menunjukkan perbaikan setelah mendapatkan obat penawar atau yang namanya antidotum yang mereknya itu adalah Fomepizole. Oke, ini adalah obat penawar untuk mereka yang terjadi keracunan si pelarut EG dan DEG itu yang sudah saya ceritain di video sebelumnya. Nah, obat ini tuh sebenarnya mahal loh. Satu vialnya itu sekitar 16 juta. Dan ini didatangkan dari Singapura dan Australia. Dan berita baiknya, semua biayanya yang berkaitan dengan Fomepizole ini ditanggung oleh negara. Jadi ini akan didistribusikan ke rumah sakit pemerintah, puskesmas, supaya bisa semua orang, semua anak yang memang memerlukan bisa mendapatkan akses untuk obat penawar tersebut. Nah, lalu saya mau update sedikit tentang pelarut. Untuk melarutkan obat-obatan itu menjadi sediaan yang sirup, yang seperti biasa anak-anak kita pakai. Sebenarnya pelarut itu yang bermasalah saat ini adalah kan yang sudah saya ceritain yang mengandung cemaran EG dan DEG. Oke, EG dan DEG ini bisa didapatkan itu
awal dari hasil produksi pelarut yang namanya polyethylene glycol, polypropylene glycol, ada sorbitol, dan juga namanya glycerin atau glycerol. Sebenarnya 4 pelarut ini itu sebenarnya tuh aman. Tidak masalah untuk digunakan jika benar-benar kandungan itu yang baik untuk obat sirup. Tapi masalahnya, pada saat proses produksinya, pada saat proses pembuatan keempat bahan pelarut ini, selalu bisa terjadi byproduct atau cemaran atau hasil sampingan. Nah, hasil sampingan ini adalah si EG dan si DEG. Yang kalau jumlahnya melebihi daripada batas yang ditentukan, yaitu harus kurang dari 0,1%, maka sebenarnya ini adalah bisa dibilang pelarut tersebut tidak boleh digunakan. Karena hasil cemaran DEG dan DEG-nya melebihi dari ambang batas sehingga bisa membahayakan kita ataupun anak-anak yang mengkonsumsi obat yang memiliki kadar EG dan DEG-nya yang melebihi daripada batas normal. Oke, nah sebetulnya Indonesia ini tidak ada satupun farmasi yang bisa memproduksi pelarut ini sendiri. Oke, jadi bisa ditelusuri, ceritanya itu adalah tidak mungkin ada farmasi yang misalnya kita bilang produksi dalam negeri yang sengaja mencampurkan produk atau pelarut yang sudah tercemar ini ke dalam bahan sediaan untuk menjadi obat sirup. Kemungkinan yang saat ini terjadi adalah suppliernya yang nakal. Oke, bisa aja pada saat suppliernya itu dia membuat si pelarut yang keempat tadi yang saya cerita itu, bisa aja ada cemaran EG dan DEG-nya itu yang melebihi daripada batas normal. Nah, cemaran yang melebihi dari batas normal ini dia harus dimurnikan supaya kadarnya itu bisa menjadi sangat kecil, bahkan di bawah 0,1%. Nah, tapi biaya untuk bisa memurnikan DEG dan EG-nya ini itu sebetulnya mahal. Jadi beda tingkat kemurnian, misalnya 99,5% ataupun tingkat kemurniannya 99,8% itu harganya bisa jauh berlipat-lipat harganya. Mungkin bisa kalau misalnya kita bisa gambarkan ilustrasinya seperti kalau beli bensin Pertalite sama Pertamax ataupun Pertamax Turbo gitu. Semakin tinggi kualitasnya, maka harganya menjadi semakin mahal. Nah, inilah mungkin yang bisa menjadi motif tersendiri bagi para supplier yang mungkin karena kondisi COVID membuat mereka menjadi ingin segera dapat profit atau cuan tambahan. Sehingga mungkin yang seharusnya di label itu adalah yang kemurniannya 99,5%, tapi dia bisa gunakan pelarut lain yang tingkat kemurniannya itu di bawah itu dengan kandungan cemaran EG dan DEG-nya yang melebihi dari yang seharusnya, tapi dilabelin yang tingkat kemurniannya tinggi. Tentu saja seperti kayak kita mau beli barang original tapi dikasihnya kualitas KW. Ujung-ujungnya mungkin mereka berpikir itu nggak kenapa-kenapa, tapi buat anak-anak itu sangat berbahaya loh. Karena cemaran itu menyebabkan keracunan dan akhirnya membuat ginjal anak-anak kita rusak, bahkan banyak sekali yang sampai meninggal. Itu problem yang pertama. Mungkin dari pihak supplier yang memproduksi bahan pelarutnya ini sendiri, dia mungkin bermain. Tapi kan kalau ada yang bermain, harusnya ada orang juga yang memang harus ngecekin dong. Nah, jadi biasanya itu rantai distribusinya itu panjang banget si pelarut itu dari tempat asal produksinya sampai nyampe di Indonesia. Mungkin dia bisa keliling dunia dulu, baru akhirnya nyampe di Indonesia. Dan di setiap negara yang disinggahi, itu seharusnya dia dicek kadarnya. Apakah benar nih, semua yang ada ditempel dengan tingkat kemurnian 99,5% misalnya, benar nggak tingkat kemurniannya seperti itu? Tapi bisa juga ada yang nggak mau repot. Cuman percaya, nih loh ada sertifikasinya, aman. 99,5%.
tapi tidak dilakukan pengecekan sendiri dengan alat-alat yang memang sudah terstandarisasi untuk mengecek kecemaran DEG dan EG-nya itu bener nggak memang serendah itu. Sehingga dia bisa mempunyai tingkat kemurnian 99,5%. Nah, jadi mungkin di satu negara lolos. Di negara berikutnya, alatnya rusak yang buat ngecek. Di negara berikutnya lagi, mungkin bisa disogok. Di negara berikutnya lagi, mungkin juga alatnya nggak ada di negara itu misalnya untuk ngecek. Ujung-ujungnya akhirnya nyampelah di Indonesia. Farmasinya sendiri juga karena mungkin udah sering beli sama supplier itu, dia udah percaya aja, selama ini nggak pernah ada masalah. Jadi percaya aja dengan sertifikat kemurnian yang memang sudah ditunjukkan oleh si pihak supplier. Paham ya? Sampai sekarang ini kemungkinan yang bisa terjadi dalam rantai produksi sampai distribusi sampai akhirnya nyampe ke Indonesia. Jadi dengan melihat semuanya itu, ya kita bisa bilang, ya kita kecolongan. Bener-bener murni kecolongan. Bisa aja karena farmasinya yang nerima juga, ya udah oke, nggak masalah kita bikin, karena kita udah percaya selama ini nggak ada masalah. Akhirnya kecolongan juga. Mungkin BPOM juga kecolongan juga untuk kasus seperti ini. Nah, makanya untuk kedepannya BPOM itu sudah mengeluarkan peraturan kalau semua obat sirup yang akan diproduksi di Indonesia tidak boleh lagi menggunakan keempat pelarut itu. Si polyethylene glycol, polypropylene glycol, sorbitol maupun gliserin atau gliserol. Karena kemungkinan dari 4 ini itu bisa ada byproduct atau cemaran tadi yang ada kandungan EG maupun DEG-nya yang melebihi dari batas normal tadi. Kita mau minimalisir banget deh resikonya. Oke, paham ya sampai saat ini. Nah, berita baiknya lagi, tanggal 27 Oktober BPOM seperti yang tadi saya cerita di awal sudah mengeluarkan tambahan obat-obatan sirup apa saja yang tidak menggunakan keempat pelarut yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi benar-benar murni, nggak mungkin deh tercemar, atau kemungkinan kecil banget bisa tercemar dari DEG dan EG. Jadi keempat obat-obatan yang dirilis oleh BPOM ini sudah pasti tidak menggunakan pelarut si polyethylene glycol, polypropylene glycol, gliserol maupun sorbitol. Paham ya? Nah, ini adalah listnya. Supaya Millennials bisa juga share ke teman-teman semua, dan mungkin Millennials bisa pakai sendiri. Nah, kebaca nggak Millennials tulisannya? Kalau Millennials nggak kebaca, bisa coba full screen, atau kalau nggak, coba nontonnya di Smart TV Millennials. Kalau sampai nggak kebaca juga, Millennials bisa lihat di kolom deskripsi, saya udah taruh linknya, supaya Millennials bisa download dan bisa share ke teman-temannya. Link ini adalah link resmi di websitenya BPOM. Oke? Dan yang terakhir, selain dari obat-obatan yang dirilis ini, banyak banget Millennials juga yang nanya sama saya, "Dok, gimana kalau anak saya kejang? Anak saya lagi butuh obat-obatan rutin, setiap hari harus minum obat kejang itu, kalau enggak dia bisa kejang, begitu dilepas aja bisa langsung kejang." Yang seperti itu, saat ini BPOM juga sudah mengeluarkan obat-obatan yang untuk kejang itu sudah boleh digunakan dalam pemantauan tenaga medis. Oke?
Jadi setiap kali obatnya itu habis, tolong millennials balik lagi ke dokter anaknya supaya bisa mendapatkan lanjutan resep untuk obat anti kejangnya itu. Oke, jadi clear ya sudah sampai saat ini. Kalau millennials juga sampai saat ini masih banget parno, nggak mau dengan semua obat-obatan sirup yang ada di Indonesia, pilihannya cuma dua. Yang pertama, millennials bisa mungkin just tip, beli dari luar negeri. Siapapun yang lagi di sana, yang lagi menyediakan jasa itu bisa beli dulu. Yang penting pastikan memang itu tulisannya diproduksi di sana. Oke. Yang kedua, kalau misalnya memang millennials tidak punya akses untuk bisa mendapatkan obat-obatan dari luar negeri, pakailah obat-obatan yang dibuat dalam bentuk puir. Nah, itu tolong ke dokter anak, supaya bisa mendapatkan obat-obatan yang benar. Karena semua dokter itu pasti disumpah untuk bisa memberikan yang terbaik supaya bisa dapat menolong semua yang bisa ditolong. Kalau millennials masih punya pertanyaan, silahkan komen sebanyak-banyaknya di bawah, kita coba bahas. Dan like video ini, subscribe kalau belum, and share sebanyak-banyaknya. And stay